Pak Gede, Sumarjaya Linggi, Pak Demer. Baik, selanjutnya setelah dari Pak Lengki, kita lanjut ke Pak Abdul Hakim. Nah, nanti Kang Hero ya. Mana Kak ini? Sekjen? Ya, siap. Baik, terima kasih. Monitor Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, yang saya hormati Pak Dirut beserta seluruh jajaran Perum Bulog yang hadir dalam RDP siang hari ini. Yang pertama, Pak Rizal, kami tadi baru rapat dengan PLN, Pak. PLN, perusahaan listrik negara, perusahaan besar, Pak. Uniknya, Pak, paparan yang diberikan lebih komprehensifnya Bulog, Pak, daripada PLN, Pak. Dan menurut kami paparan tadi sepertinya untuk saat ini lebih komprehensif dari Bulog terkait penanganan bencana di Sumatera. Yang pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi terhadap kecekatan Bulog karena termasuk salah satu yang utama, garda terdepan, dan di sini dijelaskan bagaimana penanganannya. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat buat teman-teman juga, Pak. Kemudian yang kedua, saya masih konsisten untuk menyuarakan berkaitan dengan suku bunga yang didapatkan oleh Bulog, Pak. Saya nggak tahu sudah mendapatkan suku bunga khusus atau belum. Karena menurut kami, segala permasalahan yang terjadi mungkin tidak bisa melakukan perbaikan fasilitas, mungkin kemudian harga jualnya mahal, karena memang cost of fund-nya daripada Bulog ini sudah tinggi, Pak. Bulog ini ditugaskan pemerintah untuk menyerap hasil panen, beras, jagung, dan teman-temannya, penugasan. Nah, akan tetapi dalam mendapatkan dana lewat perbankan, itu diberikan bunga korporasi pada umumnya. Nah, menurut kami ini tidak fair, Pak. Makanya saya masih konsisten dulu sebelum Pak Rizal, Pak Helmi ya, Pak Nohel, Novi Helmi ya. Zamannya Pak Nohel saya juga ikut menyuarakan ini juga supaya Bulog ini memang bisa mendapatkan rate suku bunga yang berbeda karena sifatnya ini penugasan. Bukan semata-mata mencari untung tapi menyerap daripada hasil panennya petani-petani kita. Karena apa, Pak? Kalau memang ini nanti itu bisa tercapai, cost of fund bisa lebih murah, insya Allah penyerapannya bisa lebih bagus, insya Allah perbaikan-perbaikan fasilitas bisa dijalankan. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, wah, Pak Demernya nggak ada, Pak Demernya ini. Saya sepakat sama Pak Demer tadi itu, IoT ya, Internet of Things, motor monitor ketua, berkaitan dengan apa penerapan teknologi di gudang-gudang dan digitalisasi yang lebih bisa komprehensif untuk meminimalisir error-error. Kayaknya mungkin di Bali itu banyak developer bagus mungkin itu, Pak. Sepertinya. Tapi intinya saya sepakat dengan Pak Demer tadi itu. Bisa menjadi pertimbangan. Saya rasa itu pimpinan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun ya. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi nih yang mau bertanya. Ayo semangat ya. Emang ini jam-jam segini jam-jam ngantuk nih ya. Hati-hati ya, bener ya. Karena ini terbuka, jadi saya mengingatkan buat mitra, buat anggota, ayo mukanya, matanya dibuka ya. Ya, salam. Karena ini pada ngantuk-ngantuk semua nih, kasihan nanti saya dia orang luar ngelihat kasihan. Tadi goreng-goreng lagi. Baik, setelah Abdul Hakim, Mas Abdul Hakim, kami persilakan Pak Sekjen, Kang Hero, Herman Kairon, dipersilakan. Terima kasih Pak Eko, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Saudara Direktur Utama Perum Bulog beserta para direksi, biasanya tentara lebih disiplin di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mudah-mudahan Bulog ke depan lebih baik. Pertama tentu terkait dengan ketersediaan pangan untuk wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana.
saya kira ini harus dihitung betul ketersediaannya. Saya 7 tahun Pak menjadi panja beras dulu, waktu saya pimpinan di Komisi 4, dan pernah sekali kita memang kekurangan CBP. Karena banyaknya bencana, di setiap kabupaten meminta bantuan beras, dan pada waktu itu tipis sekali. Pada saat yang sama memang situasi pengadaan dalam negeri sedang tidak baik. Namun mudah-mudahan tentu dengan capaian tahun ini yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan surplus beras di tahun 2025, mudah-mudahan 2026 tetap musim basah dan petani dapat memproduksi lebih banyak, dan tentu pada akhirnya juga stok bulognya cukup. Saya membayangkan sebetulnya ini udah 7 tahun yang lalu, berpikir bahwa Bulog itu sudah menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat dan memberikan dampak bukan hanya kepada ketahanan pangan, karena Bulog fungsinya adalah ketahanan pangan. Namun lebih daripada itu sebetulnya saya berharap dulu Bulog bisa menjadi sumber pendanaan bagi negara melalui keuntungan. Pertanyaan saya paling mendasar, apakah Bulog masih rugi sampai hari ini? Ini penting, Pak Dirut. Bukan berarti saya ingin mengkritisi atas kerugian, bukan. Tapi justru kita cari jalan keluar. Bagaimana supaya tidak rugi. Karena hitung-hitungan saya, dengan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan cadangan beras pemerintah, dan penugasan-penugasan lainnya atas pembelian dan penjualan yang tidak atau belum menguntungkan bagi Bulog, tentu hitung-hitungan saya rugi. Tanggung jawab siapa kerugian ini? Tanggung jawab Bulog? Tanggung jawab Pak Dirut? Tentu Pak Dirut tidak bertanggung jawab. Pasti tanggung jawab Bulog sebagai institusi. Ataukah tanggung jawab pemerintah? Nah, ini yang harus diperjelas. Semestinya Bulog memiliki bargaining. Karena ngurus Bulog ini sudah kita coba berulang kali, Pak. Bahkan ada salah satu provinsi yang merasa wilayahnya surplus beras, yang merasa mampu untuk mengelola berasan nasional, bahkan perberasan wilayahnya waktu itu, kita coba berikan kewenangan, tidak mampu, Pak. Jadi untuk bisa sekelas Bulog mengelola beras yang begitu besar, dengan tingkat kebutuhan harian yang begitu besar, ini juga tidak mudah.